Selamat malam untuk kita semuanya. Terima kasih untuk waktunya karena sudah menyempatkan video ini. Dan sebelum itu, ada pepatah mengatakan bahwa tak kenal maka tak sayang. Izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Vanessa Hia yang akan mempresentasikan materi kita hari ini dan menjelaskan kepada kita semua tentang mengidentifikasi identitas individu dan kelompok. Nah, ada dua pendapat yang saya dapatkan tentang bagaimana identitas dapat terbentuk gitu. Dari mana asal usulnya, mengapa harus ada identitas gitu. Nah, pendapat pertama mengatakan bahwa identitas itu merupakan given atau yang terberi gitu. Nah, sedangkan pendapat yang kedua mengatakan bahwa identitas itu suatu yang melekat pada diri seseorang, baik secara individu maupun kelompok gitu. Nah, selanjutnya kita masuk ke yang pertama, identitas secara alamiah, yaitu seperti warna kulit, rambut, bentuk mata. Ya, umumnya seperti ciri fisik yang dimiliki seseorang, atau rasnya apa, keturunannya siapa, golongan darah berapa gitu. Nah, yang kedua yaitu identitas sebagai sebuah desain atau rekayasa bisa dalam aspek budaya, sosial, ekonomi, berdasarkan interaksi antar individu maupun kelompok gitu. Nah, contoh identitas individu secara alami yaitu seperti misalkan seperti saya, kulit sawo matang, rambut gelombang, mata coklat. Ya, seperti itulah yang bersifat generis, dan itu saya dapatkan sejak lahir gitu. Nah, sedangkan contoh identitas individu yang seperti sosial yaitu seperti dalam hal pekerjaan lah, misalkan seorang guru ini kan mengajari, mencerdaskan anak bangsa. Nah, itu seorang guru itu mereka dapatkan bukan sejak lahir, melainkan disebabkan karena ada tujuan dan ada pekerjaan yang harus dia lakukan untuk bisa mencapai tujuan tersebut gitu. Nah, selanjutnya kita masuk ke identitas kelompok secara alamiah. Nah, tentunya di bagian ini tentunya kita sudah tidak asing dengan kata ras atau race dalam bahasa Inggris gitu, yang bertujuan untuk mengelompokkan manusia dalam letak geografisnya gitu. Nah, di sini kan ada 4 ras, yaitu seperti Kaukasoid, Mongoloid, Negroid, dan Australoid. Dan itu keempat ras itu dibentuk berdasarkan letak geografis kita dan ciri-ciri yang dimiliki ras tersebut itu seperti apa gitu. Nah, misalkan seperti kita orang Indonesia rata-rata memiliki ras Malaya Mongoloid gitu ya. Selanjutnya kita masuk ke dalam materi identitas kelompok
secara sosial. Nah, ini ibaratkan ada satu individu bertemu dengan individu lainnya. Kemudian ada interaksi di antara mereka berdua sehingga membentuk identitas kelompok gitu. Nah, misalkan contohnya seperti yang terdekat, misalkan bangsa dan negara kita merupakan identitas kelompok. Nah, kemudian ada organisasi di sekolah, misalkan OSIS. Nah, OSIS ini juga bisa dijadikan sebagai kelompok sosial. Atau misalkan contoh yang lebih sederhana lagi, misalkan saya dengan teman saya suka sepak bola misalkan. Nah, sampai tim sepak bolanya, kesebelasan pemainnya itu saya hafal, dan itu bisa jadi sebuah identitas kelompok.